Ya, oke, selamat datang kembali di channel kami. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat project ini ya untuk desain crank. Nah, di sini tertera untuk unitnya adalah milimeter, kemudian untuk ukurannya di sini dari tebalnya untuk yang silindernya ini adalah 20, kemudian tebal dari platnya ini adalah 8. Nah, kemudian di sini ada jarak antara pusat lingkaran yang besar ini dengan yang di sini 65. Kemudian ada detail dari ukuran radius, diameter, dan ada juga tentang yang ini juga, ini ada 2 kali diameter 10 dan 2 kali radius 10 R10 ya. Nah, ini menandakan bahwa di sini ada lubang yang ini dengan ini itu adalah sama. Nah, untuk radius 10, nah ini juga sama, ini dengan yang di sini itu radiusnya sama ya. Nah, oke. Untuk cara membuatnya akan seperti ini. Nah, pertama kita akan buka dari SolidWorks. Di sini saya memakai yang versi ini ya, terus kemudian kita pilih path dan klik OK. Nah, untuk penggunaan ini di sini saya akan memakai fiturnya adalah extrude boss ya. Jadi ini kemungkinan hanya bisa menggunakan extrude boss saja, itu bisa. Atau misalkan nanti dari kalian atau dari rekan-rekan mau menggunakan cara misalkan extrude boss dengan membentuk seperti ini, pola ini, kemudian di extrude lagi yang silindernya ini, dan selanjutnya di cut. Nah, itu juga bisa. Atau lubang diameter 10 ini menggunakan hole, itu juga bisa. Nah, kemudian melakukan fillet, nah itu juga bisa. Jadi di sini saya akan menggunakan satu fitur saja, yaitu extrude boss ya. Ya, oke, kita mulai. Dan di sini ada sketchnya seperti ini. Pertama kita akan membuat garis bantunya terlebih dahulu. Saya pilih sketch dan pilih front, kemudian saya menggunakan center line. Saya dari sini ke pusat ini kemudian ke atas ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ukurannya adalah 75 dengan 65 dan diameter 10, radius 10 ya. Oke. Jaraknya adalah 75 dan 65. Dan oh ya, perlu diingat juga bahwa di sini ukurannya adalah harus mmgs ya, atau milimeter gram second. Nah, jangan lupa untuk dicek, soalnya terkadang ada yang masih IPS ya. Nah, jadi kalau misalkan mau diubah, caranya tinggal klik di sini, atau misalkan kalian kesulitan di sini tidak bisa diklik, nah itu tinggal ke option saja, kemudian ke unit ya. Di sini ada command properties, kemudian unit. Nah, oke. Terus pilih yang ini, kemudian diklik OK. Nah, itu ya caranya untuk mengganti satuannya ya. Nah, ini kita lanjut lagi untuk gambarnya ini. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat lingkarannya ini. Di sini saya akan membuat 2 lingkaran, kemudian ini ada satu, ini sudah 2. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita berikan ukuran. Di sini adalah R-nya tadi 10 ya, 10 berarti 20. Nah, kemudian yang satunya ini adalah diameter 10. Nah, karena ini dengan ini sama, kita klik ini, kemudian tekan Ctrl, kita tahan. Nah, terus kemudian kita equal, jadi pilih 2 lingkaran, kita klik di sini, tekan Ctrl, ditahan dan tekan ini, kemudian pilih equal. Oke. Nah, maka sini sudah berwarna hitam. Nah, tandanya ini sudah oke ya, sudah tidak bisa diubah atau digerakkan. Berbeda dengan ini kan masih biru. Nah, kalau biru ini masih bisa digerak-gerakkan, tapi kalau yang hitam ini sulit ya, tidak bisa, jadi sudah fix ya. Nah, oke. Terus selanjutnya yang dalam. Di sini lingkaran yang dalam atau yang lubang, nah itu adalah 20, kemudian yang
luarnya ini saya buatnya yang luar dulu ya. Nah ini adalah 22. Oke. Nah jadi ini yang luar ya, 22 berarti 44. Nah kemudian yang ini saya kasihkan ada 20 ya. Oke, diameter 20 dan ini sudah lingkaran-lingkaran 2 sudah terbentuk. Nah lalu langkah selanjutnya bagaimana? Nah langkah selanjutnya itu adalah ini membuat garis ini ya. Nah di sini kita akan hubungkan. Nah kita menghubungkannya. Nah di sini ada beberapa yang perlu kita amati, terutama untuk tanda-tandanya ya. Nah kalau di sini saya sarankan dari yang garis di sini. Kenapa? Karena kalau saya letakkan titik pusatnya di sini itu akan masih bisa ditengen ya. Tapi kalau misalkan di sini, nah itu nanti tidak bisa ditengen ya. Jadi saya letakkan di sini. Nah dan garisnya kan seperti ini. Nah ini tandanya kalau garis itu adalah tengen ya. Tengen itu bersinggungan dengan garis lengkung. Oke, nah ini saya escape ya, kemudian saya klik lagi. Semisalkan saya klik di sini, hasilnya nah tidak bisa ya, jadi ada perbedaannya ya. Oke, nah saya kliknya di sini, terus oh ya kalau misalkan saya ngekliknya di sini, nah nanti hasilnya bagaimana? Oh padahal nah ini kan juga kesulitan ya. Nah jadi saya ngekliknya di sini. Nah terus kemudian untuk selanjutnya yang klik di sini jangan diklik di sudut ini, tetapi di lengkungnya sini saja. Nah di sini oke, dan kalau kita amati di sini kan ada warna hijau yang tengen. Nah ini adalah tengen ya, tengen arch ya. Oke, kemudian yang ini adalah coincident. Nah ini juga sama, kita lanjut di sini, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Nah ini tidak ada muncul, tidak muncul ya untuk tangannya. Kita klik di sini dengan ini, kemudian kita pilih tangan, make tangan atau ini tangan ya. Oke, kemudian yang ini kita blok, kemudian tangan, jadi bisa klik satu-satu garisnya atau di blok juga bisa. Nah oke, terus selanjutnya yang bagian sini ini saya letakkan di sini. Nah sampai ada muncul tanda tangannya itu ya, tapi kalau nggak muncul tidak masalah. Terus kemudian di area sini dengan area ini saya blok, saya pilih tangan, ini juga saya pilih tangan. Oke, nah langkah selanjutnya yaitu membuat R10 ya, radius 10 di sini. Tinggal pilih garis ini dengan ini. Nah dan di sini ada keterangan. Nah bahwa keterangan ini menunjukkan kalau semisalkan kita pilih garis ini yang garisnya itu ada kelebihan garis seperti ini ya. Nah dan di sini ada pemberitahuan apakah garis itu mau di delete atau tidak. Nah di sini karena kita tidak membutuhkan garis ini, maka saya pilih yang yes ya, karena itu untuk di delete ya. Oke, nah terus kemudian kita centang, nah maka secara otomatis akan hilang. Terus ini kita centang lagi dan untuk sketnya sudah terbentuk. Nah oke, selanjutnya kita trim, kita lakukan trim yang tidak kita pakai, yang ini. Nah terus kemudian ini. Nah oke, dan ini sudah jadi ya. Kemudian kita extrude boss, tadi ada 8. Nah untuk extrude bossnya ini kan ada ini adalah ke arahnya ke sini ya. Nah kalau misalkan saya mau arah sana, nah itu tinggal dibalikkan saja ya. Oke, terus kemudian ini saya balikkan lagi karena saya pengennya di sini. Nah terus kalau misalkan mau di tengah juga bisa, pilih mid plane, maka akan dibagi 10 jadi 5, 5. Tapi saya pakainya plane yang arahnya ke sini. Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Nah terus kemudian extrude boss yang kedua, caranya kita pilih ini,
permukaan di sini, atau bisa juga pilih front di sini. Nah, tapi saya lebih enaknya, lebih nyamannya saya pilih di sini. Kenapa? Karena langsung bersentuhan, dan di sini pun juga bersentuhan. Nah, untuk lingkarannya ini adalah diameter 30 ya. Oke, 30. Kita klik sini dan ini sketch, atau bisa juga kita pilih sketch kemudian pilih permukaan ini. Nah, terus kemudian kita kontrol 8 atau normal to. Selanjutnya kita buat lingkaran dari pusat ini ya, kita kasihkan ukuran adalah 30. Nah, selanjutnya untuk yang lubangnya ini juga sama, harus dikasih lubang. Kalau tidak dikasih maka akan hasilnya itu akan tertutup ya. Nah, ini akan saya kasih contoh. Kalau misalkan ini ya, tidak saya tambahkan lingkaran lagi ya, ini saya extrude, kemudian extrude nya tadi ada 20 total ya, 20 itu ada total, berarti 20 dikurangi 8 itu kan adalah 12 ya. Atau misalkan kita nggak mau ribet ngitungnya, nah itu tinggal klik saja 20 min 8, nah kemudian enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, terus kemudian di sini kan ada keterangan, ada checklist di bagian match result. Jadi kalau misalkan hasil akhirnya mau digabung jadi satu, maka ini kita centang, tapi kalau tidak ya ini jangan dicentang ya. Tapi karena ini adalah hasilnya akan dijadikan satu ya, kita centang saja, terus kita centang. Nah, hasilnya akan tertutup seperti ini loh, kok nggak berlubang. Nah, itu ya, itu tadi kenapa kok kita harus buat lingkaran tengah lagi. Nah, terus kemudian ini untuk editnya ya, ini cara editnya saya pilih ini centang di sini, panah ini ya, saya klik di sini kemudian edit sketch, saya kontrol 8. Nah, terus kemudian saya nggak mau ribet nih, nggak mau ribet buat lingkaran. Nah, caranya gimana? Kita pilih convert entities, kita pilih sudutnya ini yang warnanya kalau misalkan kita arahkan ke kursor, nah ini warnanya orange. Nah, ini kita klik kemudian kita centang. Nah, kok nggak kelihatan? Terus biar tahu hasilnya gimana? Nah, biar tahu hasilnya caranya simpel. Ini kit kursor itu kita arahkan di permukaan sini, dan di sini kan ada tanda yang orange. Nah, orange ini berarti itu menandakan kita kursornya berada di permukaan benda tersebut. Nah, kemudian kita klik kanan lalu kita hide. Nah, kalau kita lihat, nah di sini kelihatan nih, kelihatan ini. Terus kemudian ada warna, ada hijau seperti ini. Ini adalah on edge atau relationship dari convert entities. Nah, jadi ukuran lingkaran ini sama dengan ukuran benda yang tadi. Jadi kita hanya jiplak ya, jiplak dari lubangnya ini. Nah, lubangnya yang dari ini. Nah, terus kemudian karena ini adalah edit sketch, kita tinggal exit sketch saja. Nah, maka akan berlubang seperti ini. Nah, oke. Ini menggunakan satu fitur saja, menggunakan fitur extrude boss, dan hasilnya sudah selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, selamat mencoba, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa klik subscribe dan like channel kami, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, selamat mencoba.